Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komputer. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita menghubungkan perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output pada komputer supaya bisa saling berinteraksi. Di sini saya sudah menyediakan beberapa alat. Yang pertama adalah mouse. Jadi mouse ini digunakan untuk alat input sebagai alat penunjuk atau memilih program yang ada di komputer. Jadi lebih mudah menggunakan mouse atau tikus. Terus yang kedua, saya sudah menyediakan keyboard. Keyboard ini adalah alat input juga yang terdiri dari huruf, ada juga karakter, ada juga angka atau number, dan juga fungsi-fungsi yang lain, ada F1 sampai dengan F12 di sini. Terus ada juga spasi, enter, dan yang lainnya. Ini menggunakan keyboard. Kebetulan keyboard saya untuk numbernya itu ada dua, ada di sini number juga, dan di sini juga number ya. Kebetulan ada dua, macam-macam keyboard itu. Terus yang ketiga, saya sudah menyediakan speaker. Saya ambil dulu speakernya. Saya sudah menyediakan dua set speaker. Ini dua set speaker sebagai alat output nantinya. Oke. Terus di sini ada yang namanya USB eksternal. Jadi ini USB eksternal atau nanti colokan bisa flash disk, bisa kabel USB lainnya, misalkan mouse juga bisa dihubungkan dengan ini. Kenapa saya membeli USB eksternal? Supaya saya tidak mencolokkan ya, atau memasukkan perangkat keras seperti flash disk atau yang lainnya langsung ke PC. Saya menggunakan USB eksternal. Ini lebih mudah. Terus ada lagi satunya itu adalah yang kelima itu adalah ini HDMI to VGA. Karena kebetulan kemarin saya membeli VGA, ternyata itu tidak ada untuk colokan ini, colokan VGA-nya. Yang tersedia hanya colokan HDMI. Dan VGA saya yang kemarin itu hanya colokan VGA, tidak ada colokan ininya HDMI. Jadi saya membeli HDMI ke VGA. Nanti disambungkan ke ini, ke kabel VGA yang terhubung ke monitor. Jadi nanti di sini macam seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah kabel VGA ke monitor ya. Oke. Terus yang ini. Nah, nanti seperti ini. HDMI VGA. Oke. Terus yang tak kalah pentingnya adalah kabel. Saya sarankan untuk kabel itu jangan membeli kabel roll-rollan biasa. Saya sarankan membeli colokan seperti ini, colokan yang terpisah ya. Ini lebih kuat atau lebih tahan karena di dalamnya itu bahannya kuningan. Serta beli kabel ini, kabel penghubung listrik ke PC nanti itu beli kabel yang sentral seperti ini. Ada yang warna hitam dan yang warna putih. Kebetulan kemarin saya membeli yang warna hitam karena di dalam itu kabelnya itu besar-besar. Jadi itu saran saya, belilah kabel nanti supaya ini ya kuat dan tidak mudah terbakar. Belilah kabel sentral seperti ini dan colokan atau ini ya, cop-copan kalau di sini namanya itu, colokannya ini belilah yang terpisah. Ini terpisah ya, antara kabel dengan colokan ini, antara kabel dengan colokan ini terpisah kemarin. Ini lebih kuat karena di dalamnya itu adalah kuningan. Terus tidak lupa adalah monitor, juga PC, dan ada lagi satunya adalah UPS. Oke, yang pertama kita hubungkan USB ini USB ya, yang fungsinya untuk menyimpan daya listrik ketika listrik padam dan disambungkan ke PC
melalui kabel power. Jadi ini adalah kabel power yang akan tersambung ke PC, ke USB. Oke, saya pasang kabel powernya dulu yang pertama. Oke, di atas ini ada seperti stop kontak atau skakel ya di sini. Saya sarankan pilih on saja kalau ada stop kontaknya di power supply. Kalau udah ada ya sudah, biarkan. Kita kebetulan ini ada. Jadi saya sarankan di on kan saja, jangan di off, di on kan. Oke. Ini sudah terhubung. Terus yang kedua, saya akan menghubungkan ini. Ini adalah kabel untuk monitor ya, kabel power untuk ke monitor. Oke, saya hubungkan di sini. Oke, di sini ya. Ini adalah kabel power untuk ke monitor. Yang di bawah ini adalah kabel power untuk ke PC. Sudah dua yang terhubung. Sekarang kita fokus ke PC. Yang pertama saya mengambil mouse ini. Nah, di sini ada dua. Yang ujung ini adalah USB untuk saya hubungkan ke PC. Yang ini adalah mouse-nya atau tikusnya. Oke, saya letakkan di sini dulu. Oke, jangan lupa diluruskan dulu kabelnya, jangan sampai terlilit ya. Oke, saya masukkan di sini. Oke. Itu untuk mouse yang pertama. Terus yang kedua, saya ambil keyboard dulu. Oke, keyboard, mana kamu keyboard? Jadi hampir sama, keyboard itu ada dua. Ini adalah keyboardnya, ini adalah kabel USB untuk menghubungkan keyboard ke PC. Oke, saya hubungkan dulu. Saya taruh ini dulu di sini. Saya taruh dulu, saya hubungkan dulu. Sudah terhubung. Oke. Terus selanjutnya adalah ini. Nah, ini adalah USB eksternal. Saya hubungkan USB eksternalnya, sama ya. Ini ada USB eksternal dan juga ada ujungnya. Ini USB-nya untuk dihubungkan ke PC. Saya hubungkan lagi. Oke. Sudah terhubung. Terus selanjutnya saya akan menghubungkan kabel tadi ya, HDMI VGA. Ini untuk dihubungkan ke monitor. Saya hubungkan dulu di sini colokannya. Oke, sudah terhubung semua. Dan ada satu lagi yang ketinggalan, yaitu adalah speaker alat output. Oke, saya masukkan dulu speakernya di sini saja. Oke. Dan ini ujungnya ini untuk suara saya pilih yang warna ini, warna hijau. Di sini ada ini ya, ada 3 warna, ada pink, hijau, biru. Saya pilih untuk speaker itu yang hijau. Oke, jadi sudah selesai untuk menghubungkan beberapa alat input ke alat proses dan juga alat proses ke alat output. Sini ada kabel power untuk supply listrik ke PC. Ini dihubungkan ke UPS. Terus ada juga kabel mouse, keyboard, terus USB eksternal, ada juga kabel untuk ke sound. Sudah, hanya itu. Tinggal yang terakhir itu adalah menghubungkan kabel power UPS. UPS ini kabel power UPS-nya yang ini kita hubungkan ke listrik. Oke. Jadi kabel power ini nanti saya hubungkan ke ini, ke kabel colokannya, ke listriknya ya. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita periksa apakah sudah connect semua atau belum. Jadi setelah saya rapikan, jadi seperti ini posisinya. Di sini ada UPS, terus ada PC, ada monitor, ada keyboard, ada mouse, serta ada speaker. Cara menyalakannya atau menghidupkannya, yang pertama kita nyalakan UPS-nya seperti ini. Nah,
Setelah UPS nyala, kita nyalakan CPU-nya. Ada tanda indikator juga 3. Ini indikator untuk CD-ROM dan ini indikator untuk PC-nya sendiri. Oke. Setelah itu kita lihat monitornya. Di sini sudah nyala monitornya, sudah teraliri arus listrik, tinggal kita tekan tombol on off-nya. Kebetulan punya saya tombol on off-nya itu di belakang. Tak sama ya, setiap monitor ada yang di depan, ada yang di belakang. Kebetulan punya saya yang di belakang. Kalau sudah nyala semua, berarti tidak ada permasalahan yang error pada waktu menghubungkan alat input, alat proses, dan alat output. Pada keyboard, di sini ada indikasi hijau. Di sini ya cara melihatnya. Berarti keyboard ini sudah terhubung kepada komputer. Tandanya ini indikasinya. Terus pada mouse indikasinya adalah lampu ini. Jadi indikasinya sudah nyala, lampunya merah. Ini sudah tidak ada permasalahan untuk yang dihubungkan ke PC ya, ke ini. Oke, itu caranya. Kalau semisal ada error, misalkan ini lampu indikasinya pada keyboard, lampu indikasinya tidak menyala, maka kita ngeceknya itu dari kabel ini. Kita lihat ke PC, kita buka kabel USB-nya, kita masukkan lagi, gitu aja. Sama dengan mouse, sama juga dengan ini monitor, dan juga ini. Kalau ini tidak ada indikasinya ya, USB eksternal. Oke. Jadi itu untuk menghubungkan alat input, alat proses, dan alat output. Jadi itulah cara menghubungkan perangkat input ke perangkat proses, terus ke perangkat output. Dihubungkan melalui PC atau CPU atau perangkat proses. Dari perangkat input kita hubungkan ke PC, dari perangkat output kita hubungkan ke PC. Oke, jadi itu cara bagaimana kita menghubungkan semua alat termasuk UPS dan bagaimana menyalakannya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komputer.